warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama saya Hikmatul Mufiroh, mahasiswi program studi Tadris Bahasa Indonesia Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita anak dengan judul Persahabatan antara Aisyah dan Kiki. Di sebuah desa yang asri dan jauh dari keramaian kota, berdirilah sebuah rumah yang sangat sederhana yang dihuni oleh seorang anak kecil dengan kedua orang tuanya. Ia bernama Aisyah. Aisyah adalah seorang gadis kecil berusia 8 tahun. Tak jauh dari rumahnya, hiduplah seekor induk kucing dengan kedua anaknya, yaitu ini ibu kucing, Oren, dan adik kucing. Aisyah merupakan anak kecil yang sangat menyukai hewan, terutama kucing. Di suatu sore, ia melihat kucing kecil dengan bulu hitam putih ini berjalan mengendap-endap mendekati rumahnya. Meow, meow. Aisyah yang melihat kucing dari dalam rumah berjalan menemuinya. Wah, itu sepertinya kucing deh. Aisyah pun keluar. Ah, benar sekali, itu kucing imut sekali ya, kata Aisyah berucap. Aisyah pun keluar dari rumahnya untuk menghampiri kucing tersebut. Tapi sesampainya di depan pintu, kucing tersebut berlari ketakutan. Meow, meow, meow. Ya, dia merupakan kucing liar yang memang hidupnya sebatang kara. Memang ibunya ada, tapi dia terlantarkan karena ibunya seperti tidak sayang kepada kucing ini. Setiap hari Aisyah menunggu di rumahnya, menunggu kucing tersebut hadir kembali ke depan rumahnya. Dan Aisyah juga memberinya pakan, menaruhnya di depan pohon mangga. Menaruh makanan. Tak lama, kucing kecil itu pun datang mengendap-endap kembali melewati pagar rumah Aisyah. Meow. Baunya enak sekali. Ini rasanya makanan deh. Kebetulan aku lapar sekali. Aisyah pun melihat kucing tersebut melalui bilik rumahnya. Kucing itu datang. Kucing kecil itu pun memakan makanan yang diberikan oleh Aisyah yang diletakkan di bawah pohon mangga tersebut. Kemudian, sedikit demi sedikit Aisyah mengendap-endap untuk menghampiri kucing tersebut. Hai kucing, awalnya kucing ini mau berlari. Meow. Jangan takut, tenang saja, aku tidak akan memukulmu, kata Aisyah. Kucing itu pun berkata, Meow, benarkah? Benarkah kamu tidak akan memukulku? Iya kucing, kenapa aku harus memukulmu? Aku menyediakan makanan itu khusus untukmu. Kasih banyak. Iya kucing, nama kamu punya nama enggak? Tidak, aku tidak punya nama. Gimana kalau aku panggil kamu aja Kiki? Boleh, kamu siapa? Aku Aisyah. Wah, nama yang cantik. Kiki, bagaimana jika kamu tinggal di rumahku saja? Kata Aisyah menawarkan kepada Kiki. Kiki yang awalnya tidak mempunyai rumah dan takut akan manusia karena beberapa kali hendak dipukuli. Tapi, kata Kiki, setelah percakapan itu muncullah ayah Aisyah dari balik pintu. Ada apa sayang? Aku melihat kucing kecil, namanya
Kiki, ayah, apakah boleh aku merawatnya? Wah, boleh sekali. Kenapa tidak boleh? Kalau Aisyah senang, ayah juga senang. Terima kasih, ayah. Kiki yang mendengar percakapan itu ikut senang dan juga tersenyum di dalam hatinya. Terima kasih Aisyah dan ayah. Setelah itu mereka pun masuk bersamaan ke dalam rumah tersebut. Hari demi hari telah berlalu. Kini Kiki sudah tumbuh menjadi seekor kucing yang besar dan juga terawat, cantik, bulunya panjang dan juga halus. Tidak seperti Kiki dulu yang memiliki bulu yang kumuh karena tidak terawat dan bahkan sering dipukuli oleh para warga. Kiki, kamu sekarang udah tumbuh jadi kucing yang besar ya? Iya, ini karena kamu Aisyah. Terima kasih banyak ya. Iya Kiki, sama-sama. Kiki, Aisyah, dan kedua orang tuanya selalu bermain bersama di dalam rumah. Semua keluarga merawat Kiki dengan baik. Merawatnya, memberinya makan, memberinya tempat tidur yang layak, bahkan memberikan jadwal untuk periksa ke dokter dan juga memandikannya. Sebegitu sayangnya keluarga itu terhadap Kiki. Dan pada suatu sore, tidak ada yang menduga kejadian ini akan terjadi. Di suatu sore, Kiki berada di dalam dan Aisyah sedang bermain di luar sendirian. Tanpa diketahui, di balik semak-semak pagar rumah Aisyah muncullah ular kobra yang sangat besar. Aisyah yang tidak menyadari kehadiran ular itu karena bersembunyi di pagar-pagar pun ia tetap lanjut bermain. Yeay, aku bisa lompat sini, lompat sana, yeay. Kiki, seekor kucing yang memiliki pendengaran dan penglihatan yang sangat jeli, pasti mengetahui akan kehadiran ular itu dan langsung melompat ke arah pagar. Kiki dan ular tersebut berkelahi di depan rumah Aisyah yang disaksikan oleh Aisyah. Dan itu pun bergulat sekitar beberapa menit. Ayah dan ibu Aisyah yang mendengar keramaian di depan rumah langsung keluar dari rumahnya, menghampiri Aisyah dengan keadaan yang panik. Ada apa Aisyah? Ibu, ada ular tadi di sini. Lalu Kiki membantuku. Terus sekarang Kiki di mana? Kiki, ya, Kiki terbujur di depan pohon mangga tempat yang ia sukai. Karena sebelum menjauh, ular itu sempat menggigit kaki Kiki sehingga membuatnya terluka. Aisyah dan kedua orang tuanya berlari untuk menemui Kiki yang sedang terbujur. Mereka menangis. Kiki, jangan tinggalin aku. Aku gak tahu kalau bakalan begini. Kiki. Aisyah terus menangis dengan disaksikan oleh kedua orang tuanya. Sudah sayang, jangan begitu, kamu ikhlaskan saja Kiki. Nanti dia pasti tenang di sana. Setelah itu, Aisyah pun mengelus dan mencium Kiki terakhir kalinya. Mereka bertiga, Aisyah dan kedua orang tuanya, menguburkan Kiki di dekat pohon mangga tempat kesukaan Kiki tersebut. Hari demi hari pun berlalu. Tanpa Kiki, suasana rumah yang awalnya gembira sekarang hening karena kehilangan. Meski itu adalah seekor hewan,
tapi menurut mereka bertiga ia juga merupakan sebuah keluarga. Jadi, dari cerita ini bisa disimpulkan bahwa apa yang kita tanam, maka itu yang akan kita tuai. Seperti apa yang dirasakan oleh Aisyah. Aisyah awalnya seorang anak kecil yang mengadopsi kucing kecil yang bernama Kiki, yang menyelamatkan Kiki dari segala hal, yang melatih Kiki dari kecil hingga tumbuh menjadi kucing yang hebat, menjadi kucing yang cantik dan juga berwibawa ini, hingga pada akhirnya Kiki yang menyelamatkan Aisyah. Begitulah cerita antara Aisyah dan Kiki. Persahabatan itu tidak bisa dilihat dari bentuk ataupun rupa, karena kasih sayang yang tulus tidak mengenal perbedaan. Sekecil apapun makhluk hidup, mereka mampu membalas apa yang telah kita berikan kepada dirinya.